Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak pimpinan dan jajaran Majelis Wali Amanah, Bapak pimpinan dan jajaran Yayasan Bina Cendekia Utama Cirebon, pimpinan dan jajaran Sekolah Tinggi Sains Islam, Ketua Senat dan jajarannya, para dosen, para wisudawan dan wisudawati beserta orang tua atau yang mendampinginya, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini saya diminta untuk memberikan orasi ilmiah. Dalam orasi itu saya bawa Anda bukan hanya berpikir secara lokal, bukan hanya Anda berpikir secara nasional, tetapi berpikir secara global, terutama yang berkaitan dengan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi. Karena itu suatu naskah akademik. Jadi kalau nanti Anda menyusun paper atau apa, itu bisa jadi rujukan, itu bisa jadi rujukan. Dengan begitu juga bisa membawa nama STSI kemana-mana gitu sebagai publishernya atau penerbitnya dari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, orasi yang saya sampaikan ini bertajuk pendidikan tinggi dalam menghadapi era perubahan itu yang diakibatkan oleh kemajuan sains dan teknologi. Mengapa saya memilih tajuk ini? Tajuk ini saya pilih karena sebagaimana kita ketahui saat ini itu kehidupan manusia ini sudah banyak berubah, dan perubahan itu bisa ada yang positif, ada yang negatif, tapi khusus yang berkaitan dengan sains dan teknologi itu perubahan itu sangat berpengaruh terhadap lulusan-lulusan pendidikan tinggi. Oleh karena itu saya memilih tajuk itu. Jadi kalau kita tidak mengantisipasinya, bisa-bisa kita menjadi orang yang digambarkan sebagai menghadapi cultural shock. Dan ini sudah banyak itu orang. Dengan adanya gadget yang bisa mengakses berbagai macam informasi, bisa digunakan sebagai media sosial dan sebagainya, itu juga banyak. Kalau orang itu tidak hati-hati, itu bisa terbawa oleh culture yang dari mana-mana mempengaruhi kita. Baik, sebagaimana kita ketahui, nanti lengkapnya bisa dibaca itu di naskah yang sudah Anda miliki itu. Sebagaimana kita ketahui, era sekarang ini dalam konteks sains dan teknologi itu disebut dengan era revolusi industri keempat. Penanda utamanya apa? Penanda utama dari terjadinya revolusi industri ini yaitu tiga unsur. Yang pertama adalah
apa yang disebut dengan artificial intelligence, intelijensi atau kecerdasan buatan. Di beberapa negara maju seperti Jepang, bahkan termasuk di Cina, itu robot itu sudah bisa menjadi pengen rumah tangga dan dia bisa berkomunikasi. Itu intelijensi buatan namanya. Itu yang disebut dengan artificial intelligence. Itu ciri pertama revolusi industri keempat itu. Itu akan membuat perubahan-perubahan itu yang sangat mendasar di dalam manusia bekerja dan sebagainya. Yang kedua bukan hanya intelijensi buatan, penanda revolusi industri keempat itu yang disebut dengan Internet of Things atau IoT, kalau disingkatnya itu IoT. Jadi Internet of Things. Jadi segala-gala internet. Bahkan orang kampung yang tidak ngerti apa internet pun dia pakai internet sesungguhnya karena menggunakan gadget. Telepon genggam yang ada itu kan itu sudah menggunakan internet. Sudah bisa mengakses YouTube dan sebagainya itu. Itu kan sudah mengubah itu, perubahan itu. Dan yang keempat itu big data. Ini kalau yang namanya big data itu bukan individual tapi organisasi. Google itu menyimpan data macam-macam itu tentang kita, tentang pengguna itu yang disebut big data. Jadi penanda dari revolusi industri keempat itu 3 hal tadi. Kita tidak tahu nanti akan seperti apa lagi, bahkan teknologi informasi ini atau digital technology ini itu perkembangannya sangat cepat sekali. Nah, jadi demikian saudara-saudara para wisudawan, itu demikian canggihnya sekarang itu yang namanya sains dan teknologi itu, sehingga kalau Anda itu diem nggak belajar terus ya susah gitu untuk bisa mengejar ketinggalan itu. Dan karena kita ini bagian dari komponen bangsa, jadi akan berkontribusi terhadap ketertinggalan bangsa kita itu. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi betapa besar perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini, yang kalau kita ini tidak mengikutinya itu akan ketinggalan. Zaman sudah sedemikian majunya, masyarakat lain sudah sedemikian majunya, kita tidak bisa menguasai apa-apa. Nah, inilah tantangan ini. Nah, persoalannya terus bagaimana ini perguruan tinggi kita itu? Pendidikan tinggi di kita itu harus apa? Pendidikan tinggi kita itu harus menciptakan lulusan-lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi. Karena kalau tidak memiliki kompetensi tinggi, ya mungkin gelarnya apa saja gitu. Oh, gelar bisa macam-macam. Gelar itu kan hanya label yang diberikan yang menandakan bahwa Anda itu sudah lulus dari sini, kan begitu. Tetapi kalau dia tidak mengikuti perkembangan, maka kompetensinya itu nanti akan sangat cepat ketinggalan. Nah, oleh karena itu tantangan kita perguruan tinggi itu adalah bagaimana menciptakan supaya lulusannya ini dia bisa kompetitif. Ini yang selalu saya katakan, saya berdengungkan di dalam rapat dengan STSI itu, bahwa kita menciptakan perguruan tinggi itu bukan hanya mengobral sarjana, bukan hanya mengobral kalau nanti sudah ada S2, S3, bukan hanya itu yang diobral. Tetapi kita memberikan sarjana, kita memberikan S2, kita memberikan S3, tetapi dengan kompetensi yang memenuhi standar. Nah, itu memenuhi standar. Oleh karena itu sekarang ini pada berlomba-lomba untuk diakreditasi bukan hanya oleh lembaga-lembaga akreditasi nasional seperti BANPT. Perguruan tinggi yang maju ini dimintanya akreditasinya internasional. Dan internasional pun bukan hanya sembarangan lembaga, ada lembaga-lembaga yang diakui oleh Dikti, ada yang tidak gitu. Nah, tentu ini memerlukan perjalanan panjang kita untuk mencapai ke sana, tapi itu harus menjadi cita-cita kita supaya perguruan tinggi kita ini
benar-benar nantinya itu bisa seperti itu. Jadi saya punya obsesi seperti itu, gitu, supaya jangan sampai nanti labelnya sarjana misalnya dikeluarkan oleh STSI, tetapi kompetensinya kurang mumpuni itu. Nah, mari kita lihat upaya ini terus dilakukan oleh berbagai perguruan tinggi, itu bukan hanya di Cirebon, di Indonesia, bahkan di dunia, untuk meningkatkan kualitas supaya bisa memberikan kompetensi kepada peserta didiknya yang memadai. Tapi perlu diketahui, orang juga banyak mengamati kehidupan ini dan dampaknya terhadap perguruan tinggi. Seperti tadi saya katakan, bahwa revolusi industri ini menimbulkan perubahan-perubahan dalam konsep ekonomi itu yang disebut dengan disruption. Disruption itu artinya perubahan yang mendasar yang mengubah perilaku manusia, terutama yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, perguruan tinggi juga mengalami disrupsi. Karena apa? Pada umumnya orang mengikuti pendidikan tinggi itu untuk bisa memperoleh pekerjaan. Lah, kalau pekerjaannya berubah sekarang itu, tentu perguruan tingginya pun mengalami perubahan-perubahan. Yang kalau tidak diikuti, ya akan sangat ketinggalan sekali. Tahun 2017, Jim Clifton ini dia menulis, universities, katanya itu disruption is coming. Hei universitas, kalau kita itu kira-kira begitu. Sekarang ini datang disrupsi loh. Hati-hati, Anda itu jangan lengah terhadap ini. Mengapa dikatakan begitu? Dalam tulisan itu ketika saya baca, ternyata di negara-negara maju seperti Amerika, Inggris itu orang tidak lagi memerlukan ijazah perguruan tinggi untuk bisa bekerja. Terutama Google. Google itu kan perusahaan besar, multinasional. Bahkan seluruh dunia orang memanfaatkan Google. Atau di Inggris namanya ada Ernst & Young. Itu dia meng-hire meng-hire tenaga kerjanya atau SDM-nya itu tidak berdasarkan kamu ijazahnya apa? S1 Pak atau S1. Dari mana? Enggak. Itu. Tapi yang menjadi isi wawancara ketika mau meng-hire itu, kamu bisa apa? Bisa nggak melakukan ini? Gitu. Jadi artinya apa? Ijazah itu sudah tidak diperlukan lagi. Yang diperlukan itu bisa tidak kamu melakukan ini? Kompetensi. Itu sebabnya si James Clifton sudah memperingatkan. Disruption is coming. Gitu. Wahai universitas, universities, disruption is coming. Wahai universitas, sekarang ini sudah datang disrupsi. Orang mau meng-hire orang itu tidak perlu lagi bertanya mana ijazahnya atau ijazah apa, tidak. Tapi kompetensi yang dimiliki. Nah itu. Yang sebetulnya kalau saya amati, saya juga membaca tulisan yang namanya Terry Eagleton. Orang Inggris. Kalau Terry Eagleton itu orang Inggris. Terry Eagleton ini adalah seorang sosiolog di Inggris yang pernah menjadi ketua Board of Trustees atau ketua Majelis Wali Amanah dari sebuah universitas yang terkenal di Inggris, yaitu Universitas Cambridge. Terry Eagleton ini sampai dia mundur dari jabatan dia. Karena apa? Karena mereka universitas itu meminta dia bukan sebagai akademisi tetapi bertindak sebagai CEO. Kalau dalam perusahaan itu ada namanya CEO, saudara-saudara. CEO itu adalah Chief Executive Officer dalam bahasa Inggrisnya itu. Chief Executive Officer itu adalah semacam manajer yang harus mencari keuntungan. Kalau dipercaya harus cari keuntungan di perusahaan. Itu. Jadi dia sebagai akademisi nggak rela kalau saya membina universitas hanya untuk mempercari keuntungan finansial. Itu disebutnya sebagai neokapitalis. Dia nggak mau. Sebab perguruan tinggi itu punya misi selain mencari keuntungan, juga punya misi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi itu.
Itu yang harus kita pahami benar. Bahwa Anda bergerak di perguruan tinggi, ada misi yang utama dari sebuah perguruan tinggi itu, yaitu apa? Mengembangkan ilmu pengetahuan, mengembangkan sains. Tidak bisa perguruan tinggi dilaksanakan hanya untuk memperoleh keuntungan, meskipun sekarang banyak itu. Nah, Terry Eagleton juga seperti itu, sehingga dia mundur. Dia pun menulis dalam suatu artikelnya itu seperti ini, Terry Eagleton itu. Kalau tadi Jim Clifton itu universities disruption is coming, Terry Eagleton itu sebelumnya bukan disruption, slow death of universities, kematian pelan-pelan perguruan tinggi. Itu. Karena apa? Karena dia melihat gejalanya itu perguruan tinggi itu prakteknya seperti tadi. Jadi bukan hanya di lokal tetapi nasional maupun global itu praktek perguruan tinggi itu seperti itu. Sehingga dia anggap ini ada slow death of university. Nah, saudara-saudara sekalian, ini tantangan yang harus kita hadapi. Mari kita lihat, ada dua sisi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di satu sisi adalah bahwa pendidikan itu harus diselenggarakan untuk mengembangkan basic science dan teknologi sehingga dan untuk kesejahteraan manusia, bukan hanya finansial. Jadi membawa manusia untuk bisa sejahtera bukan hanya finansial tetapi juga spiritual, mental. Itu perguruan tinggi tugasnya. Jadi saya selalu pesan kepada teman-teman di STSI itu, coba pikirkan bagaimana supaya mahasiswa-mahasiswa kita ini dia memperoleh pendidikan yang menjadikan dia sejahtera. Sejahtera bukan hanya finansial. Yang namanya sejahtera menurut kategori kita itu adalah sejahtera, ya oke, finansial memang penting, tetapi juga dia bisa sejahtera, mentalnya sejahtera, bahkan spiritualnya sejahtera gitu. Kan bahagia itu bukan hanya dari duit, tapi bahagia itu juga secara mental, secara spiritual dan sebagainya. Ini yang harus kita jadikan pedoman itu. Nah, filosofi ini dalam filosofi penyelenggaraan perguruan tinggi disebut filosofi perennialism. Aliran filosofi perennialism. Jadi mengikuti tradisi lama. Tapi jangan lupa kalau ikut tradisi lama saja seperti itu, perennialism itu juga dampaknya kepada bagaimana bisa menumbuhkan supaya perguruan tinggi itu hidup, karena dia juga perlu biaya. Itu ada lagi aliran filosofi yang disebut pragmatism. Yang penting dapat keuntungan. Itu. Tapi kita juga tidak boleh terjebak ini perennialism, ini pragmatism, tapi kita harus mengkompromikan dua paradigma perguruan tinggi itu. Kita memungut atau mencas mahasiswa ini. Kalaupun ada lebih untuk kemajuan pendidikan di lembaga itu disebut dengan kompromistis. Jadi filosofi kompromistis. Jadi kita menyelenggarakan pendidikan itu juga kita mengembangkan basic science, teknologi maupun kualitas-kualitas keunggulan manusia, tetapi juga kita tidak boleh abai bahwa perguruan tinggi juga perlu biaya. Nah, itu baik untuk operasional maupun kemajuan-kemajuannya itu. Bahkan kalau memungkinkan, apa yang diperoleh dari perguruan tinggi itu adalah untuk kepentingan investasi, membangun sarana prasarana yang diperlukan sehingga benar-benar cita-cita STSI menjadi sekolah tinggi agama Islam yang berbasis sains ini benar-benar terrealisasi. Kita masukkan dulu ini STSI ini menjadi Institut Sains Islam. Bahkan sudah saya punya itu singkatannya Pak, INSI. INSI itu kan bahasa Arab, bahasa Indonesia manusia. Jadi perguruan tinggi kemanusiaan INSI. Yang itu INSI itu N-nya kecil, I-nya besar, N-nya kecil, S besar, I kecil. INSI. Institut Sains Islam. Itu. Nah, dengan begitu jadi insya Allah besok Senin ini Pak Sekretaris menghadap ke Kopertis untuk membuka program studi baru dan langsung mengajukan menjadi Institut Sains Islam. Meskipun tantangannya adalah rektornya ini harus lulusannya minimal ijazahnya S3 kan begitu.
itu rektornya ini. Jadi Anda harus berlomba cepat-cepat, yang sekarang lagi S3 segera S3 supaya bisa jadi rektor di sini. Itu, ya kan? Senang juga Anda itu ke depan nanti, oh saya lulusan INSI misalnya gitu kan. Meskipun waktu itu adalah namanya STSI, begitu. Ya. Jadi saya terima kasih Pak Ketua Kopertis atas dukungannya. Mudah-mudahan dengan dukungan yang tadi menggebu-gebu dari Pak Ketua Kopertis ini, cita-cita kita untuk menjadikan lembaga ini sebagai lembaga yang terus berkembang itu akan ini. Dan saya mohon Pak Sekretaris MWA dan Ketua STSI itu segera menindaklanjuti, bukan hanya yang berkaitan dengan Japung, tetapi juga yang berkaitan dengan pengembangan. Sudah meluluskan satu langsung jadi institut kan bagus juga kan, saya pikir. Boleh kan Pak Ketua Kopertis ya itu. Kalau boleh kan kenapa tidak kan, begitu kita langsung tindak lanjuti. Saudara-saudara sekalian dan hadirin yang dirahmati Allah, rasanya kalau untuk naskah lengkapnya sudah bisa Anda bisa baca dari apa yang sudah saya tulis. Tapi kira-kira intinya seperti itu. Kita menjadikan STSI ini lembaga pendidikan yang maju ke depannya itu. Dan perlu diketahui bahwa Pak Ketua Kopertis, bahwa lembaga pendidikan ini visinya adalah menjadi Entrepreneurial College of Islamic Education. Nah, itu. Jadi sekolah tinggi Sains Islam Entrepreneurial. Jadi berbasisnya itu entrepreneur. Kita tidak mengharapkan lulusan ini selalu di-hire oleh lembaga-lembaga pendidikan, tidak. Kalau bisa, dia bisa menjadi entrepreneur. Nah, itu juga. Karena apa? Entrepreneur itu sebetulnya pekerjaan mulia itu. Jadi rankingnya di dalam Islam itu dari pekerjaan itu ada ranking yang sangat tinggi sekali menjadi entrepreneur itu. Nah, entrepreneur tapi dia punya penguasaan terhadap Islam, itu dia akan punya semangat untuk memajukan Islam menjadi rahmatan lil alamin, dan dia akan terus berjuang li'i'la'i kalimatillah. Hadirin yang dirahmati Allah, terutama para wisudawan, pesan saya ya, mengingat perubahan itu akan terus terjadi terutama akibat sains dan teknologi, maka jangan berhenti Anda itu. Jangan berhenti, bukan hanya mengikuti pendidikan formal, tetapi jangan berhenti belajar. Sekarang itu yang namanya belajar, teknologi yang Anda miliki, terutama smartphone in your pocket, istilahnya Jim Clifton itu adalah smartphone in your pocket, itu lebih maju daripada profesor. Saya selalu memprovokasi mahasiswa saya itu, Anda itu bisa lebih hebat dari profesor Anda. Karena apa? Smartphone in your pocket. Telepon cerdas yang ada di kantong Anda. Itu bisa lebih hebat dari profesor. Sekarang ini susah orang membedakan orang pintar dengan orang tidak pintar itu. Tapi tetap harus punya basic. Nah, banyak membaca basic. Jadi istilah-istilah yang saya ucapkan itu, Anda nggak usah tanya kepada siapa-siapa. Buka aja, coba buka di smartphone Anda. Yang punya telepon cerdas, ada WA-nya, nah itu sudah bisa membuka. Itulah keuntungan dari hidup di masa sekarang ini. Itu apa saja bisa ditanyakan ke Mbah Google. Jadi saya mengajak kepada para wisudawan dan wisudawati, jadilah pembelajar, orang yang belajar sepanjang hayat. Itu seperti tadi oleh ketua yayasan disebutkan, yaitu jadilah orang yang selalu belajar sepanjang hayat atau lifelong learning, belajar sepanjang hayat. Itu bukan hanya UNESCO, sekarang sih dipertegas oleh UNESCO, tapi sejak zaman Rasulullah SAW yang namanya belajar sepanjang hayat itu sudah dicanangkan. Itu, yaitu melalui hadis yang beliau sampaikan, yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dan hukumnya wajib karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi itu harus dipegang itu ya. Anda sebagai sarjana STSI, begitu dapat S1 terus belajar, banyak membaca, banyak tanya,
juga banyak tanya bukan kepada orang yang oke, tetapi juga kepada itu telepon genggam itu jangan hanya digunakan untuk untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi manfaatkan itu yang namanya telepon sekarang itu. Karena mereka sudah terakses dengan internet, bahkan teknologinya pun sekarang bukan hanya beberapa tahun yang lalu 3G, sekarang sudah masuk ke 4G, ya kan? Nah, sebentar lagi sudah masuk ke 5G. Itu telepon genggam itu masuk teknologinya 5G. Apa bedanya antara 4G dengan 5G? Kalau 4G ini kita masih memerlukan akses Wi-Fi, internet. Kalau 5G itu di mana saja tidak ada internet kita bisa akses. Itu namanya teknologi 5G. Dan ini sudah mau masuk ini dalam mungkin 2001 ini sudah akan masuk ke 5G. Dengan begitu Anda bisa mengakses informasi dari mana saja, kapan saja secara lebih mudah. Jadi teknologi juga Anda harus mengerti itu yang Anda kantongin itu adalah sangat luar biasa sekali, terutama yang berkaitan dengan untuk memanfaatkan, untuk meningkatkan kemampuan sains dan teknologi ini. Demikian mungkin orasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.